Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi bersama dengan saya Rahma Sulistioningse, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan 1.4.A.4 tentang eksplorasi konsep pada modul 1 tentang budaya positif. Di mana di sini dalam pembahasannya pada 1.4A.4.1 sampai dengan 1.4A.4.6. Untuk yang pertama, di sini pada 1.4A.4.1 yaitu membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam disiplin nilai positif dan kebijakan universal terdapat pertanyaan sebagai berikut. Untuk tugas 2.1 pada poin 1 di sini, salah satu motivasi saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan, karena saya yakin melalui program guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang didapatkan pada kegiatan yang dijalankan. Bagaimana menggerakkan komunitas sekolah, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dan kolaborasi antar rekan sejawat dan komunitas yang ada. Kemudian untuk 1.4.A.4.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu pertanyaannya pada tugas 2 adalah sebagai berikut. Tugas 2.1 poin 2, dalam hal ini saya berpartisipasi aktif pada suatu pelatihan merupakan panggilan hati untuk belajar menimba ilmu, serta pengalaman baru untuk mengikuti kompetensi dan meningkatkan kompetensi diri saya dalam pengembangan saya menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena tidak ada kata cukup untuk belajar selama kita masih hidup. Jadi, dalam implementasinya, saya ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid dan lingkungan sekitar saya, karena saya percaya tindakan saya sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh anak-anak didik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk pertanyaan pada poin 1.4A.4.1 dalam disiplin nilai positif, nilai-nilai kebijakan universal yang pada tugas 2.1 adalah pada poin 3 adalah sebagai berikut. Dalam tugas 2.1 poin 3, pada implementasinya disiplin pada diri seseorang adalah sebagai sebuah pembiasaan diri. Maka untuk menjadi guru teladan dan menjadi panutan tidak perlu suatu penghargaan dari orang lain. Kembali kepada diri sendiri, apa kewajiban kita sebagai guru dan peran dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian untuk tugas 2.1 poin 4 adalah pertanyaannya sebagai berikut. Dalam tugas 2.1 poin 4, motivasi paling banyak yang saya lakukan mendasari perilaku murid-murid saya di sekolah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini mereka berperilaku atau melakukan sesuatu yang ditugaskan untuk menghindari hukuman atau permasalahan yang mungkin muncul yang nantinya tidak terpenuhi apa yang mereka inginkan.
apabila mereka tidak melakukan tindakan yang terdefinisi. Untuk tugas 2 1.5 pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam tugas 2.1.5 di sini, dalam pengimplementasian disiplin positif terhadap murid yang saya lakukan yaitu dengan keteladanan dimulai dari penerapan pada diri saya sendiri yang nantinya murid menjadi tergerak melakukan hal yang saya lakukan. Selain itu, dengan pembiasaan yang secara terus-menerus, melalui pembiasaan yang secara terus-menerus tersebut membuat murid terbiasa melakukannya. Untuk pertanyaan tugas 21.6 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.1.6, penerapan disiplin kebajikan yang terpenting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kelas atau sekolah adalah nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, tanggung jawab, peduli dan mandiri, karena nilai-nilai tersebut harus melekat pada diri murid untuk menjadikan murid yang tangguh, tahan uji, dan berprinsip dengan apa yang menjadikan tujuannya. Pada poin kedua 1.4.A.4.2 tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.1, motivasi saya dalam mengikuti guru penggerak, awalnya saya melihat rekan sejawat yang terdahulu mengikuti, sehingga saya tergerak untuk mengikuti jejak rekan terdahulu dengan tujuan dapat menambah ilmu dan wawasan baru tentang pembelajaran dan hal lainnya. Selain itu, saya suka terhadap tantangan di dunia pendidikan dan implementasinya di guru penggerak ini. Guru dituntun menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan juga tahu akan teknologi. Oleh karena itu, membuat saya semakin bersemangat untuk bisa maju dan menjadi yang terbaik. Juga bisa lolos setelah saya mengikuti pendidikan ini, banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, di mana setiap tugas dalam pendidikan ini saya dokumentasikan dalam bentuk tulisan dan juga video di channel YouTube saya. Dan saya belajar banyak dari Canva, cara-cara mengedit dan lain sebagainya. Dengan harapan guru lain di seluruh Indonesia akan lebih bersemangat dan ingin mengikuti pendidikan ini, sehingga apa yang sudah saya tuangkan dan saya implementasikan dapat menjadi inspirasi Bapak Ibu guru penggerak yang akan datang, menurut saya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri. Kita sebagai guru merupakan ujung tombak pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih maju. Untuk pertanyaan 1.4.A 4.2.2 adalah sebagai berikut. Tugas 2.2.2, motivasi saya datang tepat waktu adalah selain sebagai contoh yang baik untuk murid dan rekan sejawat, juga sebagai acuan saya dalam pembelajaran. Dengan masuk ke kelas tepat waktu, maka pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan efisien, serta tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga dapat menjadikan teladan bagi murid-murid. Untuk pertanyaan poin 2.3 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.3 dalam
Implementasinya, datang tepat waktu pada saat mengajar merupakan prinsip dengan menghargai waktu, menghargai nilai yang dianut, atau menjadi suri teladan dan contoh yang baik bagi murid, serta menanamkan disiplin diri yang merupakan pembiasaan. Kendati tidak ada teguran atau pujian dari orang lain, namun saya tetap optimis bahwa kebiasaan yang positif harus diutamakan dalam pencapaian di lingkungan kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaannya, pada poin 2.2.4 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.4, menurut saya motivasi yang paling banyak menjadi dasar perilaku murid-murid saya di sekolah adalah motivasi pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman dan semata-mata menginginkan pujian, reward, atau penghargaan dari guru lain atau pemimpin di sekolah. Untuk pertanyaan poin 2.2.5 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.5, salah satu strategi yang saya gunakan untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid, yaitu saya dengan mengimplementasikan keteladanan dimulai dari pribadi saya, dari penerapan pada diri saya sendiri, yang nantinya dari yang sudah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, murid melihat dan murid ikut tergerak melakukan hal yang saya lakukan tersebut. Selain itu, dengan kebiasaan sehari-hari tersebut secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga murid terbiasa melakukannya dari waktu ke waktu dan akhirnya bisa karena terbiasa. Untuk pertanyaan 2.2.6 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.6, nilai kebajikan yang kami implementasikan di sekolah, terutama yang kami tanamkan, yaitu melalui adab sopan santun, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, menghargai orang lain, saling bekerja sama, dan gotong royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada pertanyaan 2.2.7 adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.2.7, menurut saya, sebuah reward tidak akan efektif apabila reward tersebut atau penghargaan tersebut adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Misalkan, jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan reward yang diinginkan atau penghargaan yang diinginkan. Namun, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan yang terjadi jika suatu saat lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang sesuatu reward atau penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan ke depannya dan berlangsung terus-menerus. Pada poin 3, 1.4a.43 tentang keyakinan kelas. Di sini untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam keyakinan kelas, kita biasanya akan melakukan sesuatu yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang ada, di mana dalam peraturan yang ada di sini
keyakinan kelas lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan disepakati serta dipahami oleh semua warga kelas. Dalam keyakinan kelas dibuat bersama-sama anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan untuk mengimplementasikan meningkatkan kedisiplinan murid dan tanggung jawab murid. Untuk kegiatan yang tampak atau tidak tampak seperti adalah sebagai berikut. Untuk nilai positifnya dapat dipaparkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, istilah bagaimana perwujudan dari keyakinan kelas adalah adanya kelas 1 berikut. Setiap anggota kelas melakukan tugas dan menuliskan apa yang ingin Anda dengar, lihat, dan lakukan dalam format tabel Y. Untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk poin 4, pada 1.4.A.4.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pada tugas 2.4.1, dalam keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang ada. Yang ada dalam peraturan di sini adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pertanyaan 1.4.A.4.5 restitusi 5 posisi kontrol pada poin 5. Untuk pernyataannya adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan berikutnya adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan berikutnya adalah sebagai berikut. Untuk pernyataan berikutnya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini untuk poin 6. Poin 6 pada 1.4.A.4.6 tentang restitusi segitiga restitusi. Untuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan tugas 2.6.2 adalah sebagai berikut. Untuk tugas 2.6.3 adalah sebagai berikut. Untuk tugas 2.6.4 adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak.